Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferminta Yanuar dengan NIM D600190157. Di sini saya akan menjelaskan suatu proses pemrograman komputer yang telah saya lakukan praktikum pemrograman komputer. Yang berisi tentang modul 1 adalah Python dasar, modul 2 merupakan Python GUI dengan Python 2, modul 3 merupakan web statis dengan Django, dan modul 4 adalah web dinamis dengan Django. Yang pertama adalah tujuan praktikum modul 1, mampu mengenali dasar-dasar atau sejarah Python dasar. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan Python. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisa suatu flowchart dan algoritma pada aplikasi. Kemudian modul 2, kita mampu membuat suatu Python dasar berubah dengan GUI atau Graphical User Interface. Yang kedua adalah kita mampu membuat suatu aplikasi dengan Python 2. Tujuan praktikum modul 3 adalah mampu menganalisa tentang sintaks-sintaks dasar HTML dan CSS, mampu membuat suatu web statis dengan Django dan memahaminya. Dan tujuan praktikum modul 4 adalah kita bisa menggunakan MySQL dan mengaplikasikannya dengan mudah dan baik. Selebihnya bisa dilihat pada samping-samping saya dan atas saya. Itu adalah merupakan tujuan praktikum. Kemudian kita lanjut pada modul 1. Modul 1 merupakan Python dasar. Python merupakan bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpolatif yang berorientasi pada objek serta melakukan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan pada sintaks. Yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah kelebihannya. Python mudah dipelajari bahkan untuk pengembang pemula. Kodenya mudah dibaca dan dijalankan. Kemudian pemrograman bersifat interaktif dan dinamis dan alamiah. Kelemahannya, kita merupakan bahasa interpreter, bukan suatu perangkat, bukan suatu perangkat terbaik yang pengantar performa kritis. Yang kedua adalah Python tidak secepat pada bahasa pemrograman C. Baik, ini adalah flowchart yang saya buat pada modul 1. Di sini flowchart diketahui bahwa cara pasien untuk menjalankan aplikasi. Pasien harus sudah mempunyai username. Di sini ada data. Kita bisa mengisikan username, email, dan password untuk login. Kemudian kita melakukan sebelumnya pasien jika beruntung bisa mendapatkan satu kode giveaway masker. Kemudian setelah login data, pasien bisa melakukan pemisahan. Di sini aplikasi langsung menganalisis gejala apa yang diderita pasien tersebut. Pada analisis 1, jika dia kita akan menganalisis 1. Jika pasien merasakan gejala yang dimaksudkan pada aplikasi, secara otomatis aplikasi menjalankan analisis kedua. Di sini analisis kedua merupakan suatu gejala penyakit yang cukup parah di diri pasien. Jika pasien tersebut ia akan dibawakan PDP atau silakan pergi ke rumah sakit. Jika pasien pada analisis 1 tidak, kemudian melanjutkan analisis ketiga. Jika pasien diderita gejalanya cukup parah, disebut pasien menghadap ODP, dan tidak, pasien hanya lapor NTW dan di puskesmas saja. Kemudian setelah pasien PDP ini kita disuguhkan pada cara mengatasi gejala COVID. Di sini cara mengatasi gejala COVID bisa menggunakan cara mengatasi gejala atau informasi-informasi lainnya. Jika pasien ingin analisis ulang, klik Y dan akan kembali kepada pengusatan. Ini ya. Dan jika pasien tidak, program akan selesai.
Baik, kita akan menjelaskan pengertian modul 2, yaitu dengan Python GUI dengan budget 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian GUI dan budget 2. GUI di sini atau disebut dengan Graphical User Interface merupakan antarmuka pengguna grafis dengan atau disingkat dengan APG. Di sini jadi perangkat GUI dapat digunakan melalui visualisasi grafis. Jadi GUI merupakan satu antarmuka pada operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Kemudian kita akan lanjut pada budget 2. Budget 2 merupakan suatu perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan library Python untuk kerangka UI dengan lintas platform Qt. Jadi kita menggabungkan suatu Qt dan PY dengan mengembangkan aplikasi cepat. Jadi kita bisa membuat suatu aplikasi dengan bahasa Python. Baik, saya akan menjelaskan suatu perhitungan pada modul 2. Di sini saya akan mengambil contoh harga jual. Dan ini adalah hasil running pada script samping saya ini. Baik, langsung saja saya menjelaskan suatu program. Di sini terdapat ada jenis rokok. Kita bisa memilihnya jarum, sempurna, dan lain-lain. Kita klik. Cara membuatnya adalah kita bisa membuatnya dengan cara ini, Fermi, tidak rokok, sama dengan label jenis rokok Fermi. Di sini adalah label merupakan suatu digunakan untuk menampilkan teks yang bertuliskan jenis rokok, dan ini adalah semua hasil tampilannya. Tempat pusat. Di sini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang daftar ini. Kita bisa membuatnya dengan cara key combo box. Kita membuat key combo box jika akan muncul program seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengambilkan banyak tulisan seperti ini, kita bisa menuliskan script Fermi-1 items. Seperti ini kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian pada tempat pusat, kita bisa menuliskan tempat pusat namanya Jakarta. Di sini cara membuatnya adalah seperti contoh pertama, yaitu Fermi daerah di label tempat pusat nama Fermi, dan di sini menggunakan keyline edit yang berfungsi untuk menambahkan suatu line kosong seperti ini. Kita bisa menuliskannya sendiri. Kemudian pada jumlah produksi atau stop, di sini kita akan spin block seperti apa yang kita inginkan. Contohnya 5. Jadi kita membuatnya dengan cara Fermi titik line 3 sama dengan spin block. Maksudnya ini adalah tombol untuk digunakan menaikkan atau menurunkan nilai yang berupa angka. Jadi kita bisa terserah ingin memilih angka berapa yang diinginkan. Kemudian harga jual, misal harga jualnya 20.000. Di sini cara menghitungnya terdapat pada ini unit float Fermi titik line free text. Jadi kita akan menambahkan suatu unit yang tuliskan float dan harga float Fermi line free, dan totalnya adalah, jadi cara menghitungnya adalah ini unit, satu unit dikalikan harga. Unit ini adalah stok, jadi kita bisa mengalikan 20.000 ini dikali 5. Jika berhasil akan muncul satu situ, dan berhasil. Ini adalah satu contoh penjelasan logika pada perhitungan modul 2, dan ini adalah hasilnya Fermi titik entry set text to total, dan kita bisa mendelete-nya. Dan juga akan tertera pesan
Dan ini scriptnya key message box question, dan ini peringatan apakah melihat berita ini. Jika kita tekan tombol yes, maka akan hilang beritanya. Dan jika kita menekan tombol back, kita akan kembali ke menu utama. Terima kasih. Ini adalah penjelasan script logika pada video berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan modul 3, yaitu mirip service dengan Jingo. Pertama-tama, jika kita ingin membuat suatu project terlebih dahulu, kita akan ketikkan cmd. Di sini kita jika ingin membuat project terbaru, kita ketikkan cd, kemudian kita akan ketikkan Jingo, script admin, start project. Ini namanya bebas, saya akan beri nama program. Kita enter. Kita akan membuka file program ini dengan cara cd program. Jika sudah di sini, kita bisa merun server, tetapi saya akan merun server program saya. Jika terdapat link ini, berarti program bisa dijalankan, dan kita akan copy dulu. Ya, jika ada tulisan seperti ini, maka program bisa dijalankan. Tapi di sini saya akan membuka file praktikum saya. Kita copy. Dan ini adalah tampilan praktikum website statis yang saya buat. Kemudian saya akan membuka cmd terlebih dahulu. Maksud saya subline. Jika kita ingin membuat suatu template, kita bisa menuliskannya di sini di dirs, yaitu kita menuliskan template. Kemudian kita akan membuat, jika sudah membuat template, kita akan membuat suatu URLs. Tempatnya di sini. Ya, ini adalah cara membuat menampilkan views. Kemudian kita bisa membuat folder baru dengan nama template ini. Kemudian kita akan mengetikkan views di sini. Ini from Jingo shortcut import render, get home request home render. Ini adalah cara untuk menampilkan suatu home HTML. Jika sudah, kita akan mengetikkan home HTML di sini. Ini adalah script home HTML praktikum saya. Kemudian jika kita ingin membuat satu CSS, kita bisa membuat satu folder terlebih dahulu dengan nama static. Kemudian kita akan new file dengan nama terserah, tetapi harus formatnya .css seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan script HTML.
Misalkan ini titel pusat layanan jasa sewa alat berat. Ini maksudnya adalah kita membuat satu judul dengan nama pusat layanan jasa sewa alat dengan muncul nama seperti ini, pusat layanan jasa alat berat. Kemudian jika kita ingin memunculkan suatu CSS, kita bisa mengetikkannya dengan cara link rel sama dengan icon. Ini maksud saya link rel sama dengan style sheet, label sama dengan teks CSS, dan formatnya adalah perusahaan.css. Jangan sampai tipu, jika tipu sedikit bisa menimbulkan error. Ini adalah suatu menempatkan suatu CSS div class. Maksudnya ini adalah div di mana kelas ini adalah suatu nama script ini. Kemudian kita akan membuka CSS perusahaan.css saja. Ya, ini adalah margin px. Maksudnya ini adalah mengatur suatu margin dan ini mengatur padding. Dan ini maksudnya mengimport semua data pada home HTML tersebut dengan cara bintang kurung buka. Dan ini untuk menutupnya. Body ini untuk membuat suatu cover, dimana ini untuk membuat suatu background image. Linear gradient ini adalah untuk mengatur warna. URL home.jpg ini untuk membuat ini covernya. Jadi CSS ini untuk mempercantik tampilan pada website tersebut. Dan masih banyak lagi CSS yang dibuat. Sini saya akan menjelaskan modul 4 yang materinya adalah web dinamis dengan Django. Di sini terdapat database pada modul 4. Saya akan menjelaskan apa itu database. Database adalah sekumpulan data atau sekumpulan informasi yang disimpan dalam suatu komputer pada sistematik sehingga dapat menggunakan suatu program tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Manfaat perusahaan yang menggunakan web dinamis salah satunya adalah satu, mengurangi redundansi data yang sama beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Yang kedua adalah integrity, yaitu data tersimpan secara akurat. Yang ketiga adalah menghindari inkonsistensi, karena residensi berkurang maka update hanya terdapat satu kali saja, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengupdate data tersebut. Yang keempat adalah penggunaan data bersamaan. Yang kelima adalah menyeimbangkan kebutuhan apa yang diperlukan pada perusahaan. Jadi kita tidak perlu untuk membuat suatu informasi membuat satu informasi yang berlipat-lipat ganda. Kemudian manfaat web dinamis, salah satunya adalah satu, sarana penjualan produk. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Yang ketiga adalah memperkenalkan profil perusahaan. Yang keempat adalah mendatangkan calon pendatang. Yang terakhir adalah menjadi sarana publikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu untuk mengubah, menambah, dan mengedit pada tampilan aplikasi ini. Jadi ini adalah untuk menambahkan satu database pada aplikasi tersebut. Jadi kita membuat field sama dengan huruf untuk dan ini cara membuat URL seperti nya. Jadi kita ketikkan URL button dan jangan lupa URL copy hapus kayak gini. Dan jangan lupa ini seperti yang di atas, cuma dirubah kata nama hapus. Dan kemudian jangan lupa kita tampilkan pada URL copy dollar koma views style koma name sama dengan file. Dan ini adalah scriptnya, ada menambahkan dan menghapusnya. Kita bisa lihat di views.
ini adalah skripnya. Mohon maaf jika tidak bisa menampilkan hasil runningnya. Saya akan ambilkan sekilas saja di akhir video ini, karena pada artikel modul ini kalau saya rusak, dan ini hanya sekilas saja skrip sebagian, karena pada hasil akhirnya pada di atau teman saya. Di sini saya akan menjelaskan suatu info sewa dan menambah pesanan. Kita klik kode barang, terus nama, terus supplier, kuantitas dan harga sewa. Kemudian kita kirim dong. Dan hasilnya seperti ini. Tertera, ini kita hapus. Bisa. Kemudian ini adalah suatu info sewa penambahan dashboard. Terima kasih pada podcast pemrograman komputer tahun 2020 ini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.